Mana senyumnya? Gue gak suka nih dijutekin dari depan sini. Mana senyumnya? Oke, silakan duduk teman-teman. Semuanya kayak, iya apaan sih maksa-maksa. Mukanya langsung bete. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami betul-betul menyadari bahwa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi soal panggilan kami Tuhan Yesus. Kami mau melembutkan hati kami, berikan kami telinga seorang murid. Sehingga apapun benih yang ditabur hari ini Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan hidup kami bisa berdampak buat banyak orang. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang aku katakan itu semua berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Siapa yang siap menerima firman Tuhan katakan? Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk ke series The Good Work part yang ketiga. Gua pribadi excited banget sama series ini, karena gue itu orang yang sangat suka mencari tahu soal panggilan. Dan dari part yang pertama, part yang kedua, siapa yang udah ikut part 1 dan part 2? Supaya gue bisa tahu gue harus review sejauh apa. Oh ini kayaknya harus ulang dari awal ya, soalnya banyak yang gak ikut nih kayaknya. Siapa yang ikut part 1, part 2? Oke, lumayan banyak ya teman-teman. Di part yang pertama dari Kak Iksan kita udah belajar salah satu cara untuk kita bisa mengetahui panggilan kita. Itu adalah dengan melalui mengetahui burden yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ya kan, dengan tahu beban yang Tuhan taruh dalam hati kita. Nah di part yang kedua kemarin Gary udah sama-sama membagikan juga, setelah kita udah tahu nih burden kita, gimana caranya buat kita take action, gimana caranya untuk kita memulai sesuatu. Dan di dinding belakang itu ya, di papan putih itu kita udah ada beberapa teman-teman yang nulis juga gitu ya, beberapa burden yang ada di dalam hatinya. Nah hari ini kita juga akan belajar kelanjutannya nih, setelah kita udah take action gitu kan ya, setelah kita udah plan carefully, kita udah bawa dalam doa, terus kita mau mulai melangkah, apa nih yang akan kita hadapi gitu ya. Nah tapi sebelumnya gue mau kita buka dengan membaca ayatnya. Gue seneng banget kisah dari Nehemia ini, menurut gue sangat komprehensif, bisa kita bedah satu-satu dari awal, dari minggu lalu. Dan hari ini kita mau baca bagian Nehemia 4 ayat 1-2. Teman-teman bisa melihat sampai belakang? Bisa ya? Oke, kalau gitu gue minta teman-teman yang laki-laki baca dengan antusias. 1, 2, 3. Apakah mereka mau membangun kembali kota ini? Sangka mereka. Yaps. Nah, kalau teman-teman minggu lalu kita udah belajar gimana Nehemia awalnya gitu kan ya, mau mulai punya beban terhadap membangun kembali. Kemudian di minggu yang kedua kita belajar akhirnya Nehemia mulai mengajak orang-orang di sekitarnya yang bukan kuli bangunan, bukan ahli konstruksi, tapi mereka sama-sama punya beban yang sama dan mereka mau melakukannya bersama-sama. Nah di minggu ini kita akan belajar pas mereka lagi membangun, apa sih yang mereka hadapi. Nah yang mereka hadapi adalah seperti yang ada di ayat 1 dan 2 ini. Ada yang namanya Sanballat, dia menghina orang-orang yang sedang membangun kembali tembok itu. Dia bilang, apa yang sedang dikerjakan orang Yahudi yang celaka, yang tidak bisa apa-apa itu. Apakah mereka pikir mereka bisa membangun ini? Dari timbunan sampah yang sudah hangus mereka mau jadikan tembok kembali. Nah hari ini teman-teman kita akan belajar. Ketika kita mulai melakukan sesuatu, kita akan menemukan yang namanya opposition. Whenever the work goes down, ketika kita mulai take action, kapanpun kita mencoba melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, di situ the opposition will show up. Di situ ada yang namanya pertentangan. Di situ ada yang namanya orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita.
Nah, kalau di ayat tadi teman-teman, kata orang-orang Yahudi yang celaka, dalam bahasa Inggrisnya mereka menggunakan kata feeble. Feeble ini artinya sama seperti kayak bunga yang udah dicabut dari akarnya. Nah, bunga kalau udah dicabut, dia akan jadi apa? Mati. Ya, artinya apa? Ini tuh menggambarkan si Sanbalat ngatain orang-orang Yahudi ini seperti mati, hopeless, udah gak ada harapan lagi gitu, karena udah dicabut gitu. Nah, artinya Sanbalat begitu menghina mereka, mengatakan bahwa lu pada gak akan bisa, lu pada bukan siapa-siapa, lu pada gak akan bisa membangun kembali tembok itu. Nah, dan kalau kita ngomongin soal opposition teman-teman, yang menghadapi opposition itu bukan cuma Nehemia. Dia bukan cuma Nehemia, tapi banyak kisah-kisah di Alkitab yang juga menggambarkan bagaimana ketika seseorang berusaha berjalan dalam panggilannya, melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, di situ mereka ketemu yang namanya opposition. Kita mulai dari kitab yang paling pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka sedang melakukan tugas, tanggung jawab yang Tuhan kasih buat mereka lakukan di Taman Eden, mereka ketemu sama siapa di Taman Eden? Ular. Mereka ketemu sama iblis yang menjelma seperti ular. Kemudian selanjutnya kita melihat ketika Musa sedang berjalan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa ketemu sama siapa oppositionnya? Firaun. Musa ketemu sama Firaun yang selalu mau menggagalkan semua rencananya. Kita lihat lagi selanjutnya ketika Daud berusaha untuk membela bangsanya. Dia ketemu sesosok yang begitu besar, siapa? Goliat. Ketika Daud datang ke lapangan pertempuran itu, dia ketemu Goliat. Selalu ada opposition ketika kita mau melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan bukan cuman Adam, Musa, Daud, Tuhan Yesus sendiri pada masa hidupnya ketika dia ada di dunia, dia menghadapi begitu banyak oposisi dari orang-orang Farisi. Dari orang-orang yang membenci dia, yang pada akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus gitu ya. Dan yang terakhir, ya kita lihat barusan, Nehemia. Nehemia pun mendapatkan oposisi dari Sanbalat dan nanti Tobiah kita juga lihat. Nah, artinya apa sih teman-teman? Ketika teman-teman berjalan di dalam panggilan, jangan heran kalau teman-teman akan menemukan oposisi. Jangan heran kalau kalian akan melihat musuh-musuh yang semakin banyak bangkit. Jangan heran kalau kalian malah akan melihat lebih banyak challenge-challenge yang terjadi, hal-hal sulit yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Setan itu akan selalu mengoposisi orang-orang yang mengancam rencananya. Karena setan gak suka loh kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Karena kalau kamu berjalan dalam panggilan Tuhan, kamu melakukan sesuatu yang powerful, setan tahu dia akan terancam. Dia gak suka. Nah, ketika setan gak suka, makanya dia akan mengirimkan semakin banyak oposisi untuk mengganggu kita. Nah, teman-teman mau kunci hidup gampang? Kalau teman-teman mau kunci hidup gampang, kuncinya adalah jangan melakukan kehendak Tuhan, jangan berjalan di dalam panggilan, jangan ngapa-ngapain, hidup nyaman aja gak peduli sama orang lain. Hidupmu akan tenang karena gak diganggu sama oposisi. Tapi apakah itu hidup yang kita inginkan? No. Karena kita udah belajar dari hari yang pertama gitu ya, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang spesifik. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan sesuatu. That's why walaupun kita tahu nih kita akan menghadapi oposisi, Tuhan pengen kita tetap maju. Karena apa? Kita gak melakukan ini sendirian. Nah, tadi ya teman-teman, ketika kita tahu nih bahwa setan akan semakin mengoposisi kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, aku teringat dengan salah satu sermon yang pernah aku dengar dari Pastor Lia, judulnya adalah Journey of a Dream. Aku udah pernah share juga sama teman-teman, kayaknya waktu itu di Pray Day deh, beberapa waktu lalu, udah lama. Nah, di situ dibilang bahwa gini, ketika kita nostalgia ke kisahnya Yusuf, waktu Yusuf bermimpi dan kakak-kakaknya benci sama Yusuf. Ingat teman-teman? Di situ kakak-kakaknya, kalau dalam bahasa Inggris kakak-kakaknya nggak bilang, lihat tuh si Yusuf datang ke sini. Tapi kakak-kakaknya bilang, lihat tuh the dreamer datang ke sini. Sang pemimpi datang ke sini, berjalan ke sini. Artinya apa? Artinya yang sebenarnya setan mau attack itu bukan kita. Yang setan mau attack itu tuh bukan kita, tapi adalah mimpi-mimpi kita.
Jadi teman-teman, kalau setan berusaha meng-attack mimpi kamu, jangan sampai setan berhasil mematikan kamunya, the dreamer. Karena apa? Karena ketika mimpi kamu mati, kamu sebagai sang pemimpi itu bisa bermimpi kembali. Tapi kalau kamunya sebagai sang pemimpi berhasil dimatikan sama iblis, ya mati udah semua mimpi-mimpi dan panggilan itu. Jadi jangan biarkan setan mematikan kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk menjalankan panggilan Tuhan. Dreams may die, but dreamers don't die. Kita ngomong realistis aja teman-teman. Ketika kita udah, oke, aku tahu Kak panggilan aku ini. Aku pengen melakukan sesuatu di bidang ini. Terus kalian coba lakukan dan begitu banyak hal-hal yang kalian alamin. Kalian ditipu orang, kalian malah dijahatin orang, kalian malah dimaki-maki orang. Rasanya ada saatnya dimana udahlah gak jadi, gue gak jadi, berat banget ini. Mimpi itu seperti mati. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena selama kita gak mati, selama kita masih dikasih kesempatan untuk bermimpi kembali, untuk berjalan kembali di dalam panggilan, kita bisa membangkitkan itu lagi. Kita selalu punya hari esok untuk mencoba kembali. Nah, seringkali kita dapat oposisi dari orang-orang luar gitu ya. Kalau kata orang-orang sekarang kan di sosial media aja kita bisa dapat oposisi dari netizen-netizen gitu. Tapi kalau kita bicara realitanya, seringkali oposisi yang tersulit itu bukan cuma hadir dari orang-orang yang jauh dari kita. Tapi dari orang-orang terdekat kita. Aku gak tahu di sini teman-teman pernah ngalamin oposisi seperti apa. Mungkin kalian pernah ngomong, gue punya mimpi untuk lakuin ini. Tapi orang tua kalian meragukan kalian. Orang tua kalian bilang, gak usah lah gak ada duitnya. Atau mungkin sahabat-sahabat kalian, mana bisa lo bikin konten konsisten, lo aja olahraga gak konsisten. Gimana lo bisa konsisten, gak mungkin, jangan mimpi jadi content creator. Atau mungkin orang-orang di sekitar kalian, gue pengen bikin bisnis ini deh supaya bisa nolong gini. Alah gak usah mikir banyak-banyak lah lo, keluarga lo kan gak bisa modalin. Mana bisa lo bikin bisnis sendiri. Terkadang oposisi-oposisi yang sangat sulit untuk kita terima itu adalah ya berasal dari orang-orang terdekat kita yang sangat menyakitkan gitu. Tapi teman-teman, again, jangan biarkan oposisi-oposisi itu mematikan panggilan atau burden yang Tuhan taruh dalam hati kita. Nah, aku pengen share satu attitude yang paling penting kalau kita mau berhasil berjalan di dalam panggilan. Don't let praise get into your head. Don't let criticism get into your heart. Ketika baca quotes ini, aku juga sangat gila, gue setuju banget. Kenapa? Karena setelah aku juga berjalan dengan semua journey yang Tuhan kasih buat aku sangat mencari panggilan itu ketika aku masuk ke gereja ini. Aku masuk ke gereja ini di usia SMP. Terus aku belajar tuh ya kurang lebih SMA lah, aku kayak eager banget mencari soal panggilan. Karena kan selalu diajarin sama Om Wiryo dari dulu 5P dan sebagainya. Jadi dari SMA itu aku sangat berdoa, Tuhan apa panggilan aku gitu kan. Ketika milih kuliah dan segala macam itu sangat berdoa gitu. Dan setelah melewati semua journey itu sampai akhirnya aku bisa terjun ke pekerjaan yang semakin mendekatkan aku pada panggilan aku, which is adalah people development. Tuhan kasih berbagai pengalaman sampai akhirnya juga di 2023 aku bisa mengambil S2 yang berhubungan dengan people development, yaitu adalah family counseling gitu kan. Sesuatu yang benar-benar aku pengen pelajari dari dulu. Di situ aku betul-betul menyadari ketika itu adalah panggilanmu, ketika itu adalah benar-benar beban dalam hidupmu, kamu tuh udah gak peduli lagi sama pujian atau kritikan dari orang. Karena kamu melakukan itu bukan karena dipuji orang. Don't let praise get into your head. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan sesuatu masih berdasarkan pujian atau kritikan orang, mohon maaf, itu kamu bukan berjalan dalam panggilan, kamu lagi seek for attention. Kamu lagi memuaskan rasa perhatian, pengakuan, validasi yang kamu butuhkan dari orang lain. And it's not calling. Karena ketika kamu berjalan dalam calling, gak selalu kamu dipuji sama orang lain. Dan aku benar-benar alami ini ketika aku berjalan di dalam panggilanku, ketika aku konseling orang, ketika aku
ngajar orang yang berhubungan dengan identity. Aku suka banget membantu orang menemukan panggilannya, membantu orang mengetahui identitas dirinya di dalam Tuhan. Ketika aku melakukan itu, sekalipun orang puji, wah lu cocok banget sama, aku tuh gak ngerasa kayak, wah ya gue makin pengen melakukan ini, enggak loh. Ternyata hal itu gak berpengaruh. Nah, sekalipun lo gak puji gue tetap senang banget melakukan ini. Karena gue tahu purpose-nya. Dan sebaliknya, ketika orang berusaha mengkritik aku, kalau dalam hal-hal yang lain mungkin ketika orang mengkritik kayak iya ya apa gue gak bisa ya ini, apa gue kurang ya ini. Tapi kalau dalam hal panggilan ini ketika orang mengkritik justru aku bukan jadi down, tapi aku jadi berpikir oh iya ya gimana caranya gue bisa jadi konselor yang lebih baik. Karena ternyata oh gue masih kurang ini, gue masih kurang itu. Itu gak membuat aku ingin berhenti, oh ya kayaknya gak cocok deh gue jadi konselor. Enggak. Gak membuat aku berhenti, tapi justru membuat aku semakin pengen tahu apa yang bisa aku lakukan lebih baik lagi dalam panggilanku. Jadi again teman-teman, kalau burden yang di dalam hati kalian itu adalah sesuatu yang kalian lakukan hanya untuk dipuji sama orang lain, sorry itu bukan panggilan. Panggilan itu adalah ketika kamu udah melakukannya karena kamu tahu itu yang Tuhan mau kamu lakukan dan kamu tahu tujuannya apa. Dan kita mau lanjut nih ceritanya gitu ya. Kita mau lihat ayat yang ke-6. Kelihatan teksnya? Oke, kali ini para wanita. 1, 2, 3. Nah, ini juga masuk ke dalam bagian yang sangat gue suka. Di sini dibilang yang gue bold, meskipun mereka dihina sama Sanballat, meskipun mereka dikata-katain, mereka mendapatkan opposition, tapi rakyat bekerja dengan penuh semangat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang work with all their heart. Ada lagi terjemahan yang lain bilang with enthusiasm. Jadi walaupun mereka mengalami oposisi, mereka tetap bekerja dengan sepenuh hati melakukan yang terbaik untuk berjalan di dalam panggilan mereka. Nah ini bagian yang gue suka karena di sini Nehemia mengajarkan kita bahwa spiritual dan praktikal itu harus balance. Berjalan dalam panggilan itu gak cukup berdoa doang teman-teman. Tapi kita harus do something. Berjalan dalam panggilan itu gak bisa do something doang teman-teman. Karena hal itu pasti lebih besar dari diri kita dan kita gak sanggup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi Nehemia ngajarin kita pray as if everything depend on God, work as if everything depend on us. Kita berdoa seperti hal itu sangat bergantung pada Tuhan, tapi kita juga bekerja seperti seolah-olah hal itu tuh bergantung pada kita gitu. Dengan apa maksudnya? Dengan yang terbaik. Gue mau kasih yang terbaik. Nah ini menurutku reminder yang sangat penting untuk setiap kita ketika berjalan dalam panggilan. Karena again, ketika menghadapi oposisi ada masanya ketika the death of the dream. Ada masanya ketika mimpi kita mulai mati. Ada masanya ketika kayak aduh udah deh kayaknya gue gak jadi jalanin burden ini, terlalu susah, nanti gue harus cari orang-orang dulu untuk membantu gue. Ya maybe nanti kalau gue udah nikah gue baru bisa ngejalanin panggilan ini. Tapi kita terus berdoa karena ini panggilan ini adalah apa yang ada di isi hati Tuhan. Dan kita juga terus melakukan action, bahkan itu langkah-langkah kecil sekalipun. Minggu lalu kita belajar ya bahwa terkadang langkah berjalan dalam panggilan tuh gak usah sesuatu yang wow kayak nah ini nih goal besarnya gitu, gak harus. Sometimes Tuhan bukakan sedikit demi sedikit lewat musim-musim yang berbeda di hidup kita. Tapi apapun yang sedang Tuhan percayakan di depan kita sekarang, we work as if everything depend on us. Kita berusaha lakukan yang terbaik. Nah, masih seru nih ceritanya Nehemia, belum selesai gitu ya. Mereka udah bekerja sepenuh hati, tapi kita lompat di ayat yang ke-10 dan ke-11. Silahkan baca ayatnya teman-teman yang masih kuliah. Oke, 1, 2, 3.
Nah ini juga yang bagian yang sangat relate ya dengan gua. Ketika kita berjalan dalam panggilan, kita akan mengalami oposisi dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus tetap praktikal dan juga spiritual. Kita harus berdoa, kita harus bekerja. Tapi seringkali oposisi itu gak selesai sampai orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat. Seringkali dari ayat ini kita lihat kita menghadapi internal opposition. Atau we doubt ourselves, kita meragukan diri kita sendiri. Mungkin kadang kita ngalamin oposisi dari orang lain, oke, gue harus tetap firm. Tapi ketika kita melakukan dan kok gagal ya, kok gak sesuai dengan plan yang gue bayangin ya. Kita mengalami internal opposition dimana kayak kayaknya gue emang gak bisa. Kayaknya gue emang bukan siapa-siapa, gue gak akan bisa ngelakuin ini. Sama seperti orang-orang Yehuda ketika mereka udah membangun tapi mereka banyak mendengar berita gitu ya bahwa musuh-musuh udah merencanakan untuk menyerang mereka, untuk membunuh kamu. Mereka mulai khawatir, mereka mulai takut dan mereka ngomong ke Nehemia, kayaknya gak sanggup deh kita bekerja membangun tembok kota ini. Mereka mulai meragukan diri mereka. Dan ini adalah bagian yang tersulit karena sometimes musuh terbesar diri kita bukan orang lain tapi adalah diri kita sendiri. Dan gue pernah ngalamin ini. Kalau teman-teman tadi dengar gue bilang ketika gue dalam konseling gitu ya, hal yang gue sukai, orang kasih kritikan buat gue lebih pengen jadi lebih baik itu setelah gue berhasil melewati fase ini. Tapi waktu gue melewati fase ini, ketika orang mengkritik gue berpikir yang tadi gue bilang, kayaknya gue gak akan bisa deh jadi konselor. Kayak gue gak sebagus itu. Kayaknya gue gak punya skill yang membedakan gue dari orang-orang lain. Gue mulai berpikir kayak gitu, kayaknya bukan ini deh panggilan gue. Tapi ketika gue udah berhasil melewati fase ini barulah tadi gue bisa mikir gitu ya, yang tadi. Nah, tapi kita lihat responnya Nehemia menanggapi keluh kesah ini. Di ayat yang ke-14. Kali ini yang sudah bekerja boleh baca 1, 2, 3. Nah, ketika Nehemia tahu nih internal opposition adalah sesuatu yang sulit, kita mulai meragukan diri kita mulai merasa gak mampu, kita mulai merasa insecure dengan diri kita. Nehemia bilang apa? Jangan takut kepada musuh, ingatlah kepada Tuhan yang kuat dan dahsyat. Nehemia bilang ketika lo lagi ngalamin opposition, kunci pertamanya adalah 1, remember what God has done. Lo harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang kuat dan dahsyat yang udah membawa lo sampai ke titik ini. Kalau dalam kisahnya Nehemia, lo harus ingat gimana Tuhan melembutkan hati raja sampai mengizinkan kita membangun kembali tembok kota ini. Lo harus ingat gimana orang-orang yang bukan kuli, bukan kontraktor, bukan orang-orang yang ngerti hal ini tapi mereka bisa sama-sama punya hati buat kita sama-sama bangun ini. Ini udah sesuatu hal yang mustahil teman-teman sebenarnya. Tapi Tuhan bisa melakukannya buat kita. Artinya apa? Lo inget perbuatan-perbuatan itu, masa sih Tuhan gak bantu kita untuk menyelesaikan semua ini? Jadi kalau teman-teman sedang melakukan some actions dan kalian menemukan kendala, kalian mulai merasa kayaknya gue gak bisa. Ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ingat gimana Tuhan bisa kasih kamu beban ini dalam hidupmu. Kamu bisa dapetin satu beban dari Tuhan, kamu bisa mulai mengenali panggilan kamu, itu adalah sebuah privilege loh teman-teman. Banyak orang dalam hidup ini yang berusaha mencari makna hidupnya tapi mereka gak dapet. Tapi mereka gak tahu. Sehingga mereka gak semangat, bangun pagi mereka gak tahu buat apa sih gue bangun hari ini. Tapi kalau kita udah bisa Tuhan ajar untuk gimana ya mengenali burden dalam hati kita, itu adalah sebuah privilege. Dan kalian ingat dengan Tuhan tuntun kita satu langkah,
Masa sih Tuhan gak akan kasih jalan keluar untuk oposisi atau untuk challenge yang kamu lagi alamin sekarang? Dan selanjutnya Nehemia bilang apa? Berjuanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak, istri, dan rumahmu. Artinya dia bilang berjuanglah untuk hal-hal yang penting. The important things dalam hidupmu, hal-hal yang esensi dalam hidupmu. Nah aku gak tahu buat kalian, apa sih yang penting dalam hidup kalian? Mungkin kalian punya beban untuk bisa bantu teman-teman yang broken home. Karena kalian punya pengalaman yang sama. Berjuanglah untuk teman-teman kalian. Berjuanglah untuk keluarga kalian yang kalian rindu banget keluarga kalian bisa dipulihkan. Mungkin Tuhan kasih beban untuk membantu generasi muda mengenali panggilannya, mengenali identitas dirinya, bisa kenal Tuhan. Ketika aku menghadapi oposisi, Tuhan ingatkan aku berjuanglah untuk apa? Untuk the young generations, untuk generasi ini. Ya kalau misalkan boleh curhat ya teman-teman, jadi wakil FLCC susah apa gampang sih? Jujur enggak gampang gitu loh. Kenapa? Kalau misalkan mikirin regenerasi, mikirin bangkitin pemimpin-pemimpin baru, mikirin aduh si anak ini hidupnya terhilang, mikirin gimana ya cara bangun jembatan dengan divisi-divisi yang lain, itu gak gampang. Capek, mau stop, iya, mau menyerah iya gitu. Tapi ketika hal itu muncul gitu ya, Tuhan selalu ingetin harga yang kamu bayar itu worth it untuk melihat generasi muda mengenal Tuhan. Karena aku percaya ketika kita melihat revival anak-anak muda, ketika kita melihat teman-teman kampus kita kenal Tuhan, ketika aku mendengar dari Pray-Day ada banyak anak-anak muda yang bisa kesaksian hidupnya diubahkan. Gue juga bisa loh bantu teman kerja gue jadi kenal Tuhan. Di situ gue kayak oke, ya udahlah gak apa-apa kita capek lagi. Ya udahlah gak apa-apa kita perjuangkan lagi. Ya udah gak apa-apa lah kita melayani lagi. Karena apa? Semuanya itu worth it kita berjuang untuk generasi kita. Kita berjuang untuk generasi di bawah kita. The greater the opposition, the greater the opportunity our God will fight for us. Kalau teman-teman menghadapi oposisi yang berat dalam hidup kalian, itu gak sepenuhnya kabar buruk. Karena itu ada kabar baiknya. Tuhan akan berperang lebih lagi buat kita. Karena Tuhan tahu semakin sulit peperangannya, Tuhan tahu banget kita gak bisa ngalahin musuh-musuh kita sendiri. Tuhan tahu, kata Tuhan tenang, gua berperang buat lu. Kenapa? Karena lu ngelakuin agenda gua. Nah kalau kita gak ngelakuin agenda Tuhan, boleh khawatir. Karena lu berjuang sendiri, orang gua gak suruh kan kata Tuhan. Tapi kalau kita berjalan melakukan burden yang Tuhan mau, Tuhan bilang coba saksikan Injil buat teman kamu di kampus. Kamu takut, kamu menghadapi oposisi, tapi kata Tuhan tenang, kan gue yang suruh lo. Coba aja lo ngomong, nanti gue yang lembutin hati dia. The greater the opportunity for God to fight for us. Jadi hari ini teman-teman, kita recap gitu ya. Kalau di pertemuan yang pertama, kita belajar how to find your calling. Kita kenali apa yang menjadi beban dalam hati kita. Apa nih masalah yang kita lihat dan itu membuat kita terbeban. We sit down and cry. Kita berlutut, kita berdoa dan kita bangkit untuk melakukan sesuatu. Di minggu yang kedua kita belajar. Ketika kita mulai melakukan sesuatu, gimana caranya untuk kita mulai? We seek God faithfully. Kita divine vision kita mengclearkan apa sih visi kita, kemudian kita make plans carefully. Dan di minggu yang ketiga, when the enemy shows up, apa yang harus kita lakukan ketika ada oposisi, ada musuh yang menyerang kita? Remember God, apa yang sudah dia lakukan dalam hidupmu. Dan yang kedua, fight for what God wants you to fight for. Keep fighting. Tetap lakukan, tetap berjuang.
Dan ketika membayangkan soal perjuangan, gue teringat lagu The Battle Belongs to You. Kalau teman-teman belum pernah dengar, judul lagunya Battle Belongs. Teman-teman boleh cari di YouTube. Itu lagu tuh menggambarkan gimana kalau kita berperang, itu tuh battle-nya miliknya Tuhan. Jadi gue lagi sering banget sih diingetin Tuhan ya, bahwa ketika gue mikirin soal ini itu, Tuhan tuh ngomong gini loh, itu kan urusan gue, itu kan pelayanan gue, itu kan komunitas gue, itu kan pekerjaan yang gue kasih, kenapa lu mesti khawatir? Karena the battle belongs to me, kata Tuhan. Kamu cukup lakukan dengan setia, tetap berjuang, kalau capek boleh istirahat tapi jangan menyerah, dan Tuhan akan lakukan sisanya. Teman-teman ingat ceritanya Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang waktu itu gak percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus disalib, sampai akhirnya Tuhan Yesus harus nunjukin lubang yang ada di tangannya. Ingat? Dari cerita itu kita bisa belajar, ya memang kita kan suka membaca ayat itu, kita belajar soal kepercayaan dan ketidakpercayaan gitu ya. Tapi hari ini gue mau kita juga bahas dari sisi yang lain. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan lubang yang ada di tangannya, dari cerita itu kita belajar bahwa sometimes God wants to use your scars to make people believe bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi jangan berpikir Tuhan itu cuma bisa pakai kemenangan-kemenanganmu. Enggak. Justru Tuhan senang sekali memakai the scars, bekas-bekas luka, bekas-bekas perjuangan yang ada di dalam diri kamu untuk membuat orang lain tahu, wow, gila ya. Dia udah ngelewatin berbagai peperangan. Dia udah ngelewatin berbagai opposition. Dia udah ngelewatin begitu banyak perjuangan. Gue bisa lihat itu dari bekas-bekas lukanya gitu. Tapi gue bisa lihat dia tetap berjuang, dia tetap berjalan dalam panggilan, dan dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi yang tadi gue bilang ya teman-teman, bekas luka. Artinya apa? Luka yang sudah sembuh. Jadi hari ini kalau teman-teman mengalami begitu banyak opposition, remember God and keep fighting untuk hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sharingku udah selesai sampai di sini, tapi aku sangat berharap teman-teman nanti di small group bisa berdiskusi. Apa sih oposisi-oposisi yang sedang kita alamin dalam menjalankan panggilan kita? Atau oposisi yang pernah kalian rasakan? Kita bisa support kalian bareng-bareng, kita bisa berjuang bareng-bareng. And let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang berkuasa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami hari ini. Bagaimana ketika kami berjalan dalam panggilan mungkin semuanya gak akan gampang Tuhan. Kami menghadapi begitu banyak musuh, begitu banyak oposisi, bahkan sometimes it comes from ourselves. Kami meragukan diri kami merasa kami gak sanggup melakukan panggilan Tuhan. Tapi terima kasih untuk kebenaran-Mu yang begitu menguatkan kami. Bahwa ketika kami menghadapi oposisi, kami gak perlu takut karena Tuhan bela kami. Dan ajar kami untuk terus mengingat Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa terus melangkah maju, menggenapi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan, melalui series ini Engkau akan membawa setiap anak-anak muda yang ada di FLCC, tidak ada satupun yang terkecuali. Setiap kami akan mengenali, sedikit demi sedikit kami akan mengetahui isi hati Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap studi kami ke dalam tangan-Mu, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Biar apapun yang kami lakukan, di situ orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku percaya Engkau tidak akan pernah selesai buat hidup kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami mau menutup ibadah kami. Mari
semua jemaat Tuhan, saya undang kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, sekolah, kuliah, pendidikanmu, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan yang akan buat berhasil. Kau akan diangkat terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan dirimu. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan masuk ke dalam.